Salam sehat saudara di mana saja saudara berada. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melindungi saudara semua. Ini adalah kesaksian saya. Saya seorang yang telah mati terkena serangan COVID-19. Namun disembuhkan kembali oleh tim dokter dalam mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saya agak terlambat mendapat perawatan, terlambat mendapatkan pengobatan, sehingga C19 sudah menguasai sekian persen, lebih besar daripada organ-organ tubuh saya. Pada tanggal 16 Desember 2020, saya masuk rumah sakit. Selama sehari semalam saya masih sadar, tetapi setelah itu saya tidak tahu lagi. Saya sangat parah dan tidak sadarkan diri lagi. Saya dengar dokter dan perawat berkata, tidak ada denyut nadi lagi. Saya juga mendengar perkataan di antara tim dokter supaya semua keluarganya dihubungi. Tim dokter kesulitan untuk memasukkan jarum infus karena tidak ada denyut nadi, tidak ada aliran darah. Namun tim dokter tetap mengusahakan dan akhirnya mengambil darah bagian dalam, darah arteri, dan cukup menyakitkan itu. Kira-kira 2 hari jarum infus tidak bisa lagi dimasukkan melalui saraf tangan. Akhirnya semua jarum infus dipasanglah melalui urat di kaki. Paru-paru saya penuh air, penuh cairan. Karena COVID-19 sudah menyerang dengan begitu kuatnya. Dan terpaksa paru-paru saya diistirahatkan. Dibor, dimasukkan alat, dan saya bernapas bukan dengan paru-paru saya lagi, tetapi dengan alat, dengan medical machine. Saat inilah saya mati. Saya tidak sadarkan diri. Semalaman. Ketika saya masih bisa mendengar percakapan saudara ipar saya dengan dokter. Saudara ipar saya bertanya kepada dokter, sampai kapan ini dokter dipasang alat seperti itu? Pasang alat untuk bernafas. Dokter menjawab, tidak tahu ibu, yang tahu hanya Tuhan. Artinya alat itu akan berhenti jika saya mati. Dan itu tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dokter berkata kepada saudara ipar saya, berdoa saja. Berdoa saja, semoga Tuhan menolong. Dan saya tidak tahu selanjutnya.
saya naik ke surga. Pada saat saya mati itulah saya diangkat oleh Tuhan Yesus, naik ke langit, naik ke surga. Secepat kilat saya sudah berada di surga, di samping Tuhan Yesus. Hanya Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan pekerjaannya yang ada di surga. Saudara, ini yang saya perhatikan. Hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan pekerjaannya, manajemen pekerjaan itu yang ada di surga. Tidak ada Allah yang lain itu. Tidak ada basa-basi lagi. Tuhan Yesus membawa saya, menunjukkan kepada saya orang-orang yang mati dari tahun ke tahun. Orang-orang yang mati terhampar di bumi. Tuhan tunjukkan berbagai golongan, berbagai macam organisasi, berbagai kepercayaan dan agama. Tuhan tunjukkan terhampar di bumi ini. Dan anehnya Tuhan Yesus berkata, mereka semua akan binasa. Api siap dinyalakan bagi mereka. Karena mereka orang-orang yang tidak mau percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya memperhatikan sungguh-sungguh perkataan Tuhan itu. Namun Tuhan tidak ada waktu untuk berlama-lama. Tuhan segera membawa saya kepada bagian yang lain. Tuhan menunjukkan pekerjaannya kepada saya. Yang pekerjaan itu sangat sederhana. Ada 3 hal yang ditunjukkan kepada saya di surga itu. Yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh Allah. Dan Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta manusia, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, manusia dari debu tanah, dari tanah liat menjadi manusia yang hidup. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa sampai hari ini Roh Kudus terus bekerja, terus mencipta, dan terus melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah akan berakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menghakimi bumi dan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Itu yang pertama tentang Roh Kudus. Yang kedua,
Tuhan menunjukkan kepada saya ada kitab-kitab yang disimpan di dalam surga. Ada beberapa kitab dan ajaran-ajaran yang Tuhan katakan itu adalah kitab-kitab atau ajaran-ajaran sesat. Tuhan menyimpan di surga. Tuhan simpan kitab-kitab yang menyesatkan itu. Karena apa? Tuhan berkata, pada hari akhir, pada penghakiman nanti, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru penyesat, mereka yang menghujat Tuhan Yesus, mereka yang memaki Tuhan Yesus, mereka yang memutarbalikkan kebenaran, mereka yang mengkhianati Tuhan Yesus, dan mereka yang menghina, menista Injil Tuhan. Mereka nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, para penyesat, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, mempertanggungjawabkan ajarannya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua tentang kitab-kitab. Yang ketiga adalah gelombang kasih karunia Tuhan Yesus. Ada kain lenan warna keemasan yang sangat lebar membungkus segala kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kain lenan itu bergelombang-gelombang, bergantung di angkasa raya, ditawarkan kepada seluruh dunia, ditawarkan kepada semua manusia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, silahkan mengambil kasih karunia yang diperlukan. Mujizat-mujizat ada di sana, keselamatan ada di sana, dan segala kasih karunia yang diperlukan oleh manusia Tuhan sediakan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menolak siapa saja dari suku bangsa manapun, dari keturunan apapun, dari ujung bumi ke ujung bumi. Ketika mereka percaya Yesus, mau mengambil kasih karunia yang ditawarkan Tuhan itu, Tuhan akan memberikannya. Itu yang ketiga yang Tuhan beritahukan kepada saya. Jadi kasih karunia itu masih berlaku sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke muka bumi, maka kasih karunia ini dihentikan, ditutup. Karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus tidak membawa kasih karunia, tetapi Tuhan Yesus akan menjadi imam besar, imam agung, imam adi yang akan menghakimi semua manusia. Saudara, kasih karunia ditawarkan oleh Tuhan. Kesempatan yang baik, karena kasih karunia inilah yang akan membuat manusia bahagia, menemukan kedamaian,
dan kebahagiaan yang sejati. Kesembuhan, pertolongan yang ajaib dari Tuhan, bahkan sampai hidup kekal dalam kerajaan surga. Saudara, ini kesaksian saya yang pertama. Saya rindu saya akan menyampaikan kesaksian saya yang berikutnya. Saya akan memberitahukan bagaimana Roh Kudus, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat. Secara khusus, Tuhan melakukan mujizat kepada saya yang sudah mati, dihidupkan kembali karena mujizatnya. Karena Tuhan sendiri melakukannya di hadapan saya. Tuhan mengerjakan mujizat itu dengan saya lihat dengan mata saya, mata rohani. Saudara, di mana saja engkau berada, jangan abai terhadap kesaksian ini. Kesaksian ini sungguh saya alami dari alam roh, dari alam kematian saya. Saya bertemu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain di surga. Jikalau saudara benar-benar mau diselamatkan, perhatikan kesaksian ini. Buka hati saudara untuk benar-benar percaya Tuhan Yesus mengambil kasih karunia yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin.